Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang memelihara salat sunnahnya tidak dihinakan hidupnya oleh Allah. Tidak dihinakan. Diangkat, rafa, dirafakkan hidupnya. Diangkat oleh Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah. Jangan tanya cara Allah, bagaimana Allah memuliakannya. Biarlah Allah yang bekerja. Syaratnya salat sunnah dipelihara. Salat sunnah dipelihara. Baik di sini qabliyah, ba'diyah, rawatib, gairu rawatib, muakkad, gairu muakkad, baik mutlak maupun muqayyad. Ini istilah-istilah, Pak. Rawatib, gairu rawatib, itu artinya yang mengikuti sholat 5 waktu itu rawatib namanya. Muakkad selalu ditekankan, tidak pernah Nabi tinggalkan. Gairu muakkad kadang-kadang Nabi tinggalkan. Mutlak, tidak ada batasan rakaatnya, tidak ada batasan waktunya, kapan saja, di mana saja, dan tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Namanya mutlak. Seperti Pak, kalau Bapak datang hari Jumat jam 9, jam 10 salat sunnah saja, biar 100 rakaat menunggu khatib naik di mimbar. Namanya salat sunnah mutlak, tanpa batas rakaat. Dan itu nanti ketika kita bahas salat sunnah qabliyah Jumat, itu bukan 2 rakaat, bukan 4 rakaat, bukan 10 rakaat, adalah ma kutiba lahu, tidak terbatas. Yang hadis Imam Muslim. Ambil, perbanyak. Masuk nanti salat duha, qiyamul lail, salatut tahajud. Ini tanpa batas. Meskipun nanti ada pilihan-pilihan Nabi SAW untuk menuntun kita. Apa kemuliaan yang kedua? Wa hatta anka biha hatiya. Orang yang memelihara salat sunnahnya, Pak, terhapus sendiri dosanya tanpa taubat. Jadi kalau ada dosa terhapus karena taubat, ada juga dosa terhapus karena salat sunnah. Begitu salat sunnah sebentar ini, Pak. Ya, sebentar ini kan yang saya baca, yang saya ketahui, Pak. Maaf, bisa kita diskusi. Tidak ada salat sunnah qabliyah isya, tapi yang ada salat sunnah azan qabla isya, salat sunnah tahiyatul masjid qabla isya, salat sunnah wudu qabla isya. Itu bisa 3 pilihannya. Jadi sebentar yang salat sunnah ini sesudah azan, niatnya tergantung Bapak. Kebetulan sesudah azan bisa wudu, bisa tahiyatul masjid, bisa sunnah antara azan dan iqamah. Tapi tidak ada khusus sebelum isya, tidak ada khusus sebelum isya. Tapi orang salat sunnah sebelum isya itu boleh dengan niat 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Maka terhapus dosanya, Pak. Jadi begitu kita sholat, terhapus kita punya dosa. Terhapus kita punya dosa. Ya, jadi di sholat itu sendiri penggugur dari dosa kita. Begitu kita sholat sunnah, gugur dosa kita. Ya. Hadisnya Thauban, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Amalannya memperbanyak sholat sunnah, itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Insya Allah, Pak, tidak ada orang mati hina kalau salat sunnahnya bagus. Maaf, bayangkan yang sudah 40-50 itu sudah harus bikin daftar salat sunnah yang teratur. Sudah 40-50 itu, Pak, ke atas 60. Ayat apa DC ini sumpah sunnah tak? Apa DC ini? Jangan cuma sekedar sholat 5 waktu, tapi dikasih sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu
adalah pembersih dosa-dosa kita. Syukurlah Pak kalau pas salat sunnah nak meninggal kita. Syukur pas salat sunnah malakul maut pas mencabut nyawa kita. Karena malakul maut ini akan mencabut nyawa kita Pak, tergantung dari kebiasaan kita. Kalau kebiasaan tak salat sunnah, bisa jadi Pak pas salat sunnah duha, salat sunnah witir misalnya, salat sunnah tahajud, kita pas lalu meninggal. Allahu Akbar. Nah, ada hadis yang lain itu hatta iza aradallahu rahmah, sampai Allah mengendaki rahmat kepadanya, man arada min ahlin nar, itu ahli neraka Pak, mohon maaf, akan menyeberang nanti orang dari menyeberangi untuk masuk surga. Neraka dibawa. Begitu masuk di neraka dibawa, menurut hadis setiap 1000 orang menyeberang itu lolos 1 orang menyeberang surga, 999 itu singgah di neraka. Banyak-banyak Pak. Jadi begitu neraka banyak sekali dibawa, itu penghuninya neraka nanti Pak, ada yang singgah transit ji. Siapa yang paling cepat transitnya? Ini man arada min ahlin nar, yakni iza aradallahu rahmah. Kalau Allah kasih rahmat, cepat dikasih keluar. Maka amarallahul malaika, Allah perintahkan malaikat ayyukhriju, untuk dikeluarkan penghuni neraka itu, man kana ya'budullaha, siapa yang mengibadahi Allah tidak syirik. Kalau syirik Pak kekal, munafik kekal, kafir kekal. Tapi kalau ahli ibadah seperti bapak-bapak ahli ibadah, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Dia keluar. Fayukhrijunahum, maka dikeluarkan mereka. Tapi malaikat bertanya, bagaimana saya mengenal? Siapa duluan yang itu mana banyak sekali dibawa bertumpuk-tumpuk? Siapa duluan yang diangkat? Wa ya'rifunahum, maka dikenal mereka itu bi atharis sujud, yang ada bekas sujudnya. Mana bekas sujud Pak? 7. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, tambah dahi. Apa jaminannya Allah? Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud. Allah haramkan api neraka untuk memakan bekas sujud itu. Dan itu tandanya umat Nabi Muhammad di neraka Pak, yang pertama diangkat keluar dari api neraka sebagai bentuk syafaatnya Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang rajin melakukan sujud, termasuk sholat sunnah. Paling cepat keluar, paling cepat keluar. Kan lumayan Pak kalau beda 1 hari itu Pak keluarnya. Coba kalau obat nyamuk kita injak Pak 1 jam obat nyamuk. Nah ini bagaimana kalau mendidih? Itu yang paling ringan nanti diinjak itu sendal, lalu mendidih kaki sampainya di ubun-ubun. Itu yang paling ringan Pak. Bagaimana yang sedang? Kesimpulannya Pak, tidak sanggup kita menerima itu neraka, tidak sanggup. Ada hadis di sini cukup panjang Pak. Bagaimana penghuni neraka yang paling terakhir keluar, memandang saja neraka Pak, dia menangis. Dia bilang, ya Rob, saya orang yang paling berbahagia keluar dari neraka. Saya orang yang paling berbahagia karena sudah keluar. Tapi ya Rob, memandang saja neraka saya sudah tidak sanggup, apalagi memasukinya Pak. Karena itu saya sampaikan Pak, ku ingatkan ke, jangan lupa amalan membebaskan api neraka dengan banyak bertobat kepada Allah. Usahakan sebelum tidur bertobat, usahakan setiap hari ada tobatnya Pak. Karena orang masuk neraka, masuk surga
bukan karena banyak amalnya, tapi sedikit dosanya.